Dea Efriani, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, semester 6. Pada video kali ini, saya akan mengaplikasikan model pembelajaran Small Group Discussion dengan materi yang berjudul Bahaya Merokok. Nah, oke, lebih lanjutnya silakan nonton video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga di keadaan kita yang seperti sekarang ini kita diberikan kesehatan, sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran hingga akhir acara. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke Ananda semua, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran Ananda semua ya. Alhamdulillah di kelas ini anak muridnya Ananda semua masuk. Alhamdulillah ya. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak sih hari ini kita mau ngapain aja? Oke, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang apa itu bahaya merokok. Nah, tujuannya agar Ananda semua memahami dampak dari bahaya merokok dan agar Ananda bisa menghindari dari sifat atau perilaku yang merokok. Dan nanti akan ada sesi diskusi dan tujuannya itu untuk diharapkan siswa-siswi atau Ananda semua mampu menjelaskan kembali apa yang sudah didiskusikan. Oke, baik, karena tadi ada sesi diskusinya, untuk itu Ibu meminta kepada Ananda semua untuk membuat kelompok. Karena di sini siswa-siswinya ada 30 orang. Untuk itu Ibu meminta kepada anak-anak semua atau Ananda semua membuat kelompok yang berisikan 5 orang dari masing-masing kelompok. Bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya jika sudah membentuk kelompok, Ibu akan membagikan materi kepada masing-masing dari kelompok. Nah, setelah Ananda sudah membuat kelompok, nanti akan ada sesi untuk maju mempresentasikan hasil dari diskusi Ananda semua. Dapat dipahami ya? Nah, oke, baik Ananda semua. Karena Ananda semua sudah mendiskusikan hasil diskusinya, kelompok mana nih yang akan mempresentasikan terlebih dahulu? Silahkan ya yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya yang mengenai materi yang sudah Ibu bagikan tersebut mengenai bahaya merokok. Setelah Ananda sudah mempresentasikan, Ibu akan menjelaskan tentang bahaya merokok. Di sini ada yang sudah mengetahui belum sih apa itu rokok dan bahaya rokok bagi kesehatan tubuh kita? Oke, langsung Ibu mulai saja ya. Jadi, rokok merupakan silinder dari kertas berukuran kurang lebih 70 sampai dengan 120 mm berdiameter 10 mm yang dibungkus oleh kertas yang berisikan daun-daun tembakau. Memang sudah dijelaskan di dalam bungkus sebuah rokok, akan tetapi masih banyak saja loh masyarakat ataupun orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak juga yang merokok. Bukan hanya di Indonesia saja yang merokok. Nah, bukan hanya di Indonesia saja nih yang menjadi perokok aktif, tetapi sudah mendunia. Jadi, untuk Ananda semua dapat dipastikan bahwa dampak dari merokok itu memang sudah dicantumkan di dalam bungkus rokok dan bukan main-main. Untuk itu lebih lanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri seseorang yang merokok? Ananda ada yang tahu tidak? Semua ada yang mengetahui nggak ciri-ciri seseorang yang merokok? Nah, ciri-ciri seseorang yang merokok itu yang pertama, bibirnya itu mulai menghitam. Yang kedua, matanya itu memerah. Yang ketiga, seseorang yang sudah merokok aktif
lama-kelamaan akan menjadi tirus. Selanjutnya, mudah terserang penyakit seperti batuk, dan yang terakhir itu kukunya sedikit menguning. Nah, selanjutnya zat yang terkandung di dalam rokok itu sangat berbahaya. Zat yang terkandung dalam rokok itu ada 5. Yang pertama itu ada nikotin, tar, karbon monoksida, zat karsinogen, dan yang terakhir zat iritan. Nah, yang pertama ada zat nikotin. Kenapa sih banyak anak-anak muda, remaja, ataupun bahkan sekalipun orang dewasa sering banget atau menyukai banget merokok? Karena di dalam rokok itu terdapat zat nikotin yang membuat seseorang itu candu dan akan terus-menerus merokok. Nah, yang kedua itu ada zat tar. Zat tar itu merupakan bahan dasar pembuatan aspal yang dapat menempel pada paru-paru dan bahkan akan menyebabkan iritasi pada paru-paru yang akan lebih menyakitkan lagi, yaitu akan terkena kanker paru-paru. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada zat karbon monoksida. Di sini tuh gas yang bisa menimbulkan penyakit karena gas ini bisa mengikat oksigen dalam tubuh manusia. Nah, yang keempat itu ada zat karsinogen. Zat ini akan menempel di sela-sela tubuh dan akan mengganggu proses-proses biologis Ananda semua. Nah, yang kelima itu ada zat iritan. Zat iritan ini merupakan bahan kimia yang dapat menimbulkan kerusakan ataupun sensitisasi bila kontak dengan permukaan tubuh yang lembab. Nah, seperti itu zat yang terkandung di dalam rokok. Sudah paham kan Ananda bagaimana zat-zat yang terkandung di dalam rokok itu memang sangat membahayakan? Sampai sini dapat dipahami ya. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor pemicu kenapa seseorang menjadi perokok aktif ataupun mencoba-coba. Nah, di dalam faktor-faktor ini terdapat 2 faktor. Yang pertama ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor-faktor internal itu faktor yang terdapat di dalam diri kita. Nah, di dalam diri kita, merokok dapat digunakan untuk meningkatkan konsentrasi, menghilangkan rasa ngantuk, dan mengakrabkan suasana sehingga menimbulkan persaudaraan. Nah, di dalam internal ataupun faktor di dalam faktor-faktor internal ataupun dalam diri di dalam faktor-faktor dalam diri terdapat juga faktor-faktor psikologis. Yang pertama itu ada reaksi emosi yang positif. Yang kedua ada reaksi untuk menurunkan emosi. Yang ketiga ada alasan sosial, dan yang keempat adalah kecanduan dan ketagihan. Maksudnya itu yang pertama reaksi emosi yang positif. Misalnya bisa membuat rasa senang, relaksasi, dan kenikmatan rasa. Merokok juga dapat menunjukkan kejantanan dan membanggakan diri dan serta menunjukkan bahwa kedewasaan. Nah, yang kedua itu ada reaksi untuk menurunkan emosi. Maksudnya itu merokok ditujukan untuk mengurangi rasa tegang, kecemasan biasa ataupun kecemasan yang disebabkan oleh seseorang karena interaksi dengan orang lain. Nah, yang ketiga itu ada alasan sosial. Alasan sosial ditujukan untuk mengikuti kebiasaan merokok, identitas merokok, dan keinginan untuk merokok. Nah, alasan sosial yaitu dapat menentukan image diri seseorang. Nah, yang terakhir itu yang keempat ada kecanduan dan ketagihan. Seseorang merokok mengaku telah kecanduan karena adanya zat nikotin. Semula perokok itu hanya mengikut-ikuti saja ataupun mencoba-coba untuk merokok. Akan tetapi lama-kelamaan ia pun terbiasa dan kecanduan oleh rokok tersebut. Dapat dipahami ya Ananda semua? Nah, terus yang kedua itu ada faktor dari luar, yaitu faktor eksternal.
Yang pertama ada pengaruh orang tua, yang kedua ada pengaruh teman sebaya, dan yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Nah, yang pertama itu ada pengaruh dari orang tua. Maksudnya itu, kebiasaan merokok pada orang tua akan beranggapan kepada anak-anaknya bahwa merokok itu tidak dilarang. Justru itu, anak-anak mencontoh orang tuanya di rumah yang merokok, dan kemudian ia pun akan mengikuti orang tua karena mereka beranggapan bahwa rokok itu tidak dilarang dan orang tuanya pun merokok. Paham ya Nanda? Nah, yang kedua itu ada pengaruh teman sebaya. Maksudnya itu, berbagai fakta mengungkapkan bahwa semakin banyak remaja yang merokok, maka semakin banyak pula remaja yang akan ikut-ikutan untuk merokok. Dan sebaliknya pula seperti itu. Kemungkinan yang terjadi dalam fakta tersebut yaitu karena pengaruh terhadap teman-teman yang merokok. Kenapa remaja tersebut merokok? Karena mereka terpengaruh oleh teman-teman dan bergaul kepada teman-teman yang suka merokok. Itu ya teman-teman. Yang ketiga itu ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu berupa pada sikap, kepercayaan, dan siswa akan mengikuti lingkungannya tentang kepercayaan diri, sikapnya, dan siswa akan memperhatikan seseorang yang merokok. Misalnya pada lingkungannya, kelas sosialnya, ataupun kebiasaan budayanya. Nah, selain dari budayanya, bisa juga dari tingkat gengsinya mereka ataupun remaja-remaja tersebut yang mengakibatkan dia terbiasa untuk merokok, dan kemudian akan mempengaruhi kebiasaan mereka pada siswa yang suka merokok. Nah, selain dari budaya, tingkat pendidikan dan gengsi pekerjaan akan mempengaruhi seseorang siswa akan untuk merokok. Nah, selanjutnya itu dampak-dampak apa sih yang akan terjadi bila seseorang merokok? Yang pertama itu ada dampak bagi kesehatan. Bagi kesehatan yang pertama akan terserang penyakit paru-paru. Seseorang yang merokok akan terjangkit penyakit pada paru-paru karena asap rokok itu akan mempengaruhi paru-parunya. Nah, yang kedua itu ada penyakit importan dan organ reproduksi. Maksudnya ini, seseorang yang merokok, baik itu perempuan ataupun laki-laki, akan menyebabkan bila perempuan tingkat kesuburannya akan menurun. Nah, maksudnya itu kasus ini sudah banyak terjadi kepada siswa perempuan ataupun laki-laki, di mana terdapat kandungan yang beracun pada rokok itu kandungan yang di dalam rokok itu akan menyebabkan kandungan yang berbahan kimia yang akan menyebabkan beracun pada seorang perempuan ataupun laki-laki. Nah, yang ketiga itu ada penyakit lambung. Yang keempat itu ada resiko stroke. Yang kelima itu ada kanker. Kanker itu bisa kanker serviks, kanker paru-paru, ataupun juga kanker kerongkongan dan kanker tenggorokan. Nah, selanjutnya ada penyakit jantung. Penyakit jantung. Dan yang ketujuh itu ada diabetes. Nah, diabetes ini karena adanya komplikasi antara penyakit-penyakit yang lain. Nah, yang kedelapan itu akan menimbulkan kebutaan seperti katarak. Nah, yang kedua ada dampak akibat merokok dalam penampilan. Yang pertama itu akan adanya kerontokan dan perubahan warna rambut. Yang kedua itu ada keriput pada kantung mata. Yang ketiga itu ada gigi kuning. Yang keempat itu ada tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Yang kelima itu ada kulit kusam, dan yang keenam itu kukunya akan menguning. Nah, selanjutnya ada dampak akibat merokok bagi lingkungan. Yang pertama itu, jika Anda semua membuang puntung rokoknya sembarangan akan menyebabkan kebakaran. Nah, yang kedua itu mengganggu bagi orang-orang di sekitarnya karena asap rokoknya itu akan tercemar
dan berbahaya juga bila dihirup oleh orang lain. Nah, yang ketiga itu akan menjadi percemaran udara dan penurunan kualitas udara. Nah, yang keempat itu ada penyebaran racun. Selanjutnya, dampak yang dapat ditimbulkan bagi wanita hamil. Nah, selanjutnya bila ada wanita hamil yang merokok akan berdampak. Yang pertama itu akan menjadi keguguran, yang kedua itu kelahiran prematur, yang ketiga itu ada bayi lahir dengan berat badan yang rendah, dan yang keempat itu bayi lahir dengan keadaan meninggal. Adapun dampak yang akan ditimbulkan bagi bayi yang terhirup oleh rokok. Yang pertama itu ada mengalami gangguan dan penyakit pernafasan. Yang kedua itu ada terganggunya perkembangan kecerdasan anak, baik motorik ataupun kognitifnya. Nah, yang ketiga itu bisa meningkatkan resiko penyakit leukemia sebanyak 2 kali lipat. Dan yang keempat ada meningkatnya resiko kanker otak hingga 22%. Nah, yang terakhir itu bayi akan lebih mudah lelah karena oksigen yang dihirup teresap sempurna. Bagi yang merokok, jangan suka dekat-dekat bayinya ya. Semua sudah mulai bosan ya. Untuk itu, ibu akan mengadakan permainan ataupun ice breaking. Di sini, Ananda semua cukup menyiapkan 1 kertas dan 1 pulpen, dan tentunya saja Ananda semua mengikuti instruksi dari ibu ya. Yang pertama, Ananda sudah menyiapkan semuanya kan? Sudah siap? Oke ya, ibu akan mulai. Nah, dengerin ya instruksi yang ibu berikan. Yang pertama itu, buatlah gambar garis horizontal. Nah, sebelumnya Ananda semua sudah tahu kan garis horizontal dan vertikal itu seperti apa? Nah, baik, akan ibu lanjutkan. Gambar 2 garis horizontal, lalu letakkan di atas dan di bawah, berikan jarak sekitar 1 cm, dan garis yang di atas lebih pendek daripada garis yang di bawah. Dapat dipahami ya teman-teman, Ananda semua. Nah, lalu langkah yang kedua, hubungkan ujung kedua garis tersebut sehingga membentuk menjadi satu. Sudah Ananda semua? Selanjutnya, yang ketiga, di pinggir garis horizontal yang tadi Ananda sudah buatlah garis vertikal. Vertikal itu yang ke atas ya Ananda semua. Di tengah-tengahnya. Kemudian yang keempat, ujung garis vertikal dilanjutkan dengan garis horizontal. Dan garis horizontal itu bentuknya pendek. Setelah itu, setelah berbentuk horizontal, garisnya itu berada di sebelah kanan. Selanjutnya, dilanjutkan dengan garis vertikal pendek ke bawah dan dilanjutkan lagi garis horizontal. Ibu ulangin lagi. Setelah Ananda membuat garis horizontal yang berukuran pendek di sebelah kanan, kemudian dilanjutkan dengan garis vertikal pendek di bawah dan dilanjutkan lagi garis horizontal yang pendek ke samping sebelah kiri, sehingga semua garis menyatu menjadi satu. Kemudian buatlah garis horizontal di pinggir bentuk yang sudah menyatu sehingga membentuk garis dan membentuk sebuah gambar. Dapat dipahami atau ingin diulang? Oke, baik, ibu ulang ya. Yang keempat, ujung garis vertikal dilanjutkan dengan garis horizontal. Garis horizontal itu yang lurus gini ya, yang sejajar. Nah, itu dibuatnya berukuran pendek di sebelah kanan. Kemudian dilanjutkan dengan garis vertikal di bawah dan dilanjutkan lagi garis horizontal yang pendek di samping sebelah kiri sehingga membentuk satu. Nah, sehingga semua ujung-ujung garis horizontal ataupun vertikal membentuk sebuah gambar. Sudah ya Ananda semua, dapat dipahami? Nah, jika sudah, gambar apa yang Ananda buat? Oke, selanjutnya karena kegiatan kita pada hari ini akan berakhir, nah selanjutnya
Ibu meminta kepada anak-anak ataupun Ananda semua untuk menyampaikan kesimpulan yang sudah tadi Ananda diskusikan ataupun penjelasan dari Ibu. Baik, kesimpulan dari masing-masing kelompok yaitu bahwa bahaya merokok memang sudah ada dari zaman dulu, akan tetapi banyak orang yang masih merokok dan menjadi perokok aktif, bukan hanya di Indonesia. Nah, memang bahaya merokok itu memang sudah ada dari zaman dulu, dan memang penyakit-penyakit ataupun dampak-dampak yang sudah diberikan oleh yang terkandung dalam zat-zat yang ada di dalam merokok itu memang sangat berbahaya, dan orang yang sudah merokok akan sulit untuk meninggalkan rokoknya tersebut atau tingkah laku ataupun perilakunya tersebut. Selanjutnya, baik Ananda semua, karena kegiatan kita pada hari ini akan segera berakhir. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Ananda semua atas partisipasinya dan sudah aktif mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Sudah menonton belum video dari saya? Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.